Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembahasan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan bahas 7 soal yang aku kasih itu ya. Nah, nanti silakan kalau ada pertanyaan, potong saja ya di tengah-tengah. Gak apa-apa. Nah, ini aku gabung materi pekan 3 dan 4, yaitu terkait gaya ya, atau dinamika Newton dan terkait dengan energi ya. Jadi kalau yang pekan 1, 2 kita belajar geraknya saja, kinematika. Kali ini kita belajar gerak dan penyebabnya ya, yaitu gaya. Nah, makanya di sini nanti disebut dinamika. Oke. Nah, dari nomor pertama ini atau nomor 1 menekankan konsep gaya gesek ya. Jadi konsep gaya gesek statis dan kinetis itu harus benar-benar dipahami ya untuk mengerjakan yang nomor pertama. Jadi kita punya kotak dengan beratnya Fg ya, berat yang sama dengan mg itu. Nah, di sini didorong dengan gaya P, lalu P-nya membentuk sudut ya. Sudutnya theta terhadap horizontal. Akan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini diketahui koefisien gesekan yang statis dan kinetis mu s dan mu k. Lalu yang pertama kita suruh menunjukkan gaya minimum supaya balok dapat bergerak. Nah, oke. Jadi dari yang A. Sebelumnya review sedikit ya tentang gaya gesek statis dan kinetis sebelum mengerjakan. Nah, jadi di konsep gaya gesek statis dan kinetis sesuai namanya ya. Statis itu kan statik ya atau diam. Artinya gaya gesek ketika ya bendanya itu diam. Nah, diamnya itu diam relatif terhadap permukaannya. Di permukaan yang dia yang kontak dengan dia. Nah, kalau dia diam relatif terhadap permukaannya ya berarti gaya geseknya statis. Nah, kalau kita mendorong katakan lemari ya atau meja atau apapun dengan gaya F ya. Nah, kalau gaya kita untuk mendorong itu kecil, artinya ya cuma dorongannya tidak terlalu kuat ya. Otomatis lemarinya kan nggak geser ya, tetap diem ya. Nah, artinya di sini ada satu gaya yang menahan atau melawan gaya F yang kita kasih ya. Kita sebut F kecil ya. Nah, ini kan merupakan gaya gesek yang statis ya. Jadi ini kondisi diam ya, artinya percepatan sama dengan 0. Nah, kalau dia gaya gesek statis ya, maka dia kan diam. Artinya sigma F sama dengan 0. Ya berarti F akan sama dengan F ya. Atau sebenarnya F kecil ya, atau gaya gesek statisnya itu ya sama dengan gaya dorong yang kita beri. Nah, lalu gunanya mu s itu apa? Nah, di sini selain gaya gesek ya, gaya gesek Fs ada juga gaya normal ya. Gaya normal yang seperti ini. Nah, ingat nanti gaya normal ini tidak selalu sama dengan gaya berat ya. Hanya di beberapa kasus saja. Nanti kita lihat di contoh yang nomor 1 itu tidak sama dengan gaya beratnya ya. Katakan ini W. Nah, ini kan berarti sigma F arah X ya sama dengan 0. Lalu untuk sigma F arah Y, nah ini kan juga tidak bergerak ya di arah Y. Berarti otomatis N sama dengan W. Nah, gunanya gaya gesek statis adalah untuk syarat batas ya. Artinya syarat gesekan statis adalah dalam bentuk pertidaksamaan seperti ini. Di mana F, S itu
itu akan kurang dari sama dengan mu S dikalikan N. Nah, artinya kalau gaya F besar ya, di sini kan Fs sama dengan F besar ya. Jadi F kurang dari mu S kali N-nya gaya berat ya, mu S kali W. Oke. Nah, artinya kalau gaya gesek kita itu kurang dari mu S kali W, dia akan tetap diam. Tapi kalau gaya dorong kita, maaf, F besar itu gaya dorong ya. Kalau gaya dorongnya kurang ya dia tetap diam. Kalau lebih besar sedikit saja dari ini, baru akan mulai bergerak. Nah, sekarang bagaimana kalau dia melebihi mu S kali N atau mu S kali W di sini? Maka gaya geseknya menjadi gaya gesek yang kinetis ya. Nah, kalau gaya gesek kinetis artinya kita dorong dia bergerak ya. Jadi A-nya tidak sama dengan 0. Nah, nanti kalau kita meninjau sigma fx ya sama dengan MA ya. Artinya F dikurangi di sini F kinetis ya berarti. F kinetis sama dengan MA. Nah, kemudian bedanya kalau di gaya gesek kinetis ya dengan statis, kalau statis kan bentuknya kurang dari sama dengan ya Fs-nya. Kalau di kinetis sudah pasti Fk-nya itu mu k kali N. Nah, jadi kalau dia bergerak terhadap permukaan, langsung pakai aja gaya geseknya mu k kali N. Tapi kalau dia tidak bergerak, nggak boleh pakai mu k kali N ya. Pakai aja Fs seperti yang di atas itu. Nah, dengan cara yang sama, sigma Fj-nya kan masih 0. Berarti ya N sama dengan W. Ya, nanti otomatis yang di sini F dikurangi mu k kali W sama dengan MA ya. Nah, nanti silakan cari percepatannya berapa. Nah, di sini kita simpulkan ya bahwa kalau kita bikin plot grafik ya, seperti ini. Grafik dari gaya gesek F sebagai fungsi dari gaya dorong kita ya, F besar. Nah, umumnya ya, mu S itu lebih besar ya dari mu K atau kadang-kadang sama dengan, tergantung soalnya. Nah, katakan mu S kali N itu di sini karena lebih besar. Dan kan mu K kali N itu di sini ya. Oke. Nah, ini adalah mu S kali N ya di sini. Nah, kalau gaya gesek kita itu, maaf, gaya dorong kita itu kurang dari mu S kali N, artinya di sebelah sini. Nah, maka kan persamaannya adalah F-nya itu sama dengan F besar ya. Artinya ini ya grafik linear ya, y fungsi X, Y sama dengan X ya. Artinya ya bentuknya garis lurus seperti ini. Nah, nanti setelah melebihi nilai batas ini, dia akan langsung turun ya, langsung menjadi mu k kali N. Dan dia besarnya konstan. Artinya F besarnya berapapun, kalau sudah melebihi mu S kali N, gaya geseknya akan konstan sebesar ini, mu k kali N. Jadi ini yang perlu diingat-ingat dari gaya gesek ya. Jadi tidak sesederhana gaya gesek itu mu kali N ya, atau mu kali mg gitu ya. Tapi ada peninjauan yang lebih mendalam ya di sini tentang statis dan kinetisnya. Nah, konsep ini yang kita pakai di soal yang pertama. Jadi yang bagian A dulu. Nah, di bagian A akan lebih baik kalau kita menggambar diagram gaya ya. Atau artinya gaya-gaya yang bekerja di sistem gambarkan dulu. Jadi untuk mengerjakan soal gaya, yang pertama dilakukan gambarkan gaya-gayanya ya, biar tidak bingung.
Berarti kita gambarkan diagram gayanya. Nah, yang pertama untuk P ya. P itu kan ke sini. Nah, kita bisa uraikan di sini kan theta, berarti di sini P cos theta. Lalu di sini ada P sin theta ya. Kemudian gerakan benda ini kan otomatis kalau gerak ke sana ya. Artinya gaya geseknya ya berlawanan kan dengan gerakan ini. Jadi gaya gesek kita pakai ke sini. F dulu karena masih statis ya. Ingat gaya geseknya jangan langsung dimasukkan mu k kali n, tapi masukkan aja F dulu. Jadi gaya gesek ke situ, lalu ada gaya berat ya. Gaya berat mg atau fg. Dan gaya normal ya. N. Nah, baru setelah kita gambarkan, kita baru tinjau gayanya. Nah, untuk arah X, karena masih statik, jadi diam. Sigma Fx sama dengan 0. Artinya, yang arah X di situ ada P cos theta sama dengan F ya. Ya, yang arah horizontal kan hanya P cos theta dan F. Dan mereka berlawanan, jadi kalau mau 0 ya harus sama. Lalu untuk arah Y, dia 0 juga. Berarti kan yang arah Y ya. Yang arah ke atas itu kan N. Kalau yang arah ke bawah itu ada Fg sama P sin theta. Jadi gaya normalnya di sini lebih besar ya daripada Fg. Karena ada gaya P. Nah, setelah kita tinjau sigma F dan sigma Fx dan sigma Fy, baru kita pakai syarat gesekan statis ya. Jadi sigma Fx sama dengan 0 itu berlaku apabila syarat gesekan statisnya masih terpenuhi. Nah, syaratnya apa? Yang tadi ya, yaitu nah ini tadi Fs harus kurang dari sama dengan μs kali n. Berarti F gesekan harus kurang dari sama dengan μs kali n. Nah, kita masukkan F-nya. Jadi P cos theta kurang dari sama dengan μs kalikan Fg ditambah, ini langsung aku masukkan aja μs-nya. Jadi μs P sin theta. Nah, ini yang P aku kumpulkan ke kiri. Jadi P cos theta kurangi μs sin theta ya. Kurang dari sama dengan μs kali Fg. Nah, ruas kiri dan kanan kita bagi cos theta ya. Jadi yang di sini jadi P 1 minus μs. Nah, sin per cos itu kan tan theta. Lalu 1 per cos theta itu secant theta ya. Kalau yang belum familiar, jadi 1 per cos X itu secant X atau sec X. Nanti kalau 1 per sin itu kosekan, kalau 1 per tan itu kotangen. Jadi Fg kalikan secant theta. Nah, jadi kita dapat P harus kurang dari sama dengan μs Fg dikalikan secant theta. Dibagi 1 minus μs tan theta. Nah, apakah terbukti? Nah, sudah ya. Jadi kan di sini yang ditanyakan minimum. Kita kalau membaca persamaan yang terakhir ini, P itu kan harus kurang dari sama dengan yang di kanan itu ya. Artinya P-nya harus lebih kecil dari nilai yang di kanan itu. Nah, kalau P-nya lebih dari nilai yang di sebelah kanan ini, artinya gesekannya sudah bukan statis ya, atau gesekannya kinetis.
Nah, kalau gesekannya sudah kinetis, maka balok akan bergerak. Jadi syarat supaya baloknya bergerak, P-nya harus melebihi nilai yang di sebelah kanan ini ya. Jadi supaya P-nya itu bergerak, maka syarat gesekan statis ini harus tidak terpenuhi ya. Supaya baloknya gerak. Jadi nanti P minimumnya sama dengan ya mu S Fg sekan theta per 1 minus mu S sekan theta. Nah, jadi ini ya bagian A. Selanjutnya untuk bagian B. Bagian B tadi, nah nilai theta supaya tidak akan bergerak ya untuk berapapun nilai P. Nah, perhatikan di situ kan yang di bawah ya, apa namanya? Penyebut ya. Penyebutnya itu kan 1 minus mu S tan theta. Nah, mungkinkah itu bernilai 0? Jawabannya adalah mungkin ya. Jadi apabila 1 minus mu S tan theta itu sama dengan 0, maka PM itu akan menuju tak hingga. Artinya kita perlu PM yang sangat besar. Nah, otomatis itu menjawab pertanyaan B ya. Jika syarat yang ini terpenuhi, maka berapapun PM nggak bisa bergerak ya, nggak bakal bisa bergerak baloknya. Jadi untuk mencari syarat tan theta-nya adalah 1 per mu S. Nah, ini merupakan syarat batasnya ya. Terlihat bahwa mu S itu umumnya kurang dari 1. Jadi 1 per mu S itu lebih dari 1. Nah, kalau tangent itu kan lebih dari 1 nggak apa-apa ya. Artinya ya nanti bakal ada sudut theta yang memenuhi ini. Nanti kalau cos theta atau sin theta-nya yang lebih dari 1 itu baru nggak bisa. Oke, selanjutnya apabila P-nya itu melebihi bagian A dan kondisi B-nya tidak terpenuhi ya, artinya tan theta-nya nggak yang 1 per mu S, tentukan percepatan dari balok. Nah, sekarang kalau dia tidak terpenuhi ya, yang B-nya itu tidak terpenuhi, artinya PM ini nilainya berhingga. Ada nilai minimum dari PM. Jadi di sini P lebih dari PM, sehingga balok bergerak. Nah, kalau baloknya bergerak, ingat pakai gesekan kinetis ya. Jadi caranya di bagian gayanya sama. Di diagram gaya ini sama. Nah, hanya saja di sini di sigma fx ya, ini sama dengan MA sekarang. Nah, fx-nya berarti ya P cos theta dikurangi F sama dengan MA. Lalu F-nya sama dengan mu K kali N ya, kalau kinetis. Sama dengan MA. Nah, kita masukkan N-nya, sudah didapatkan ya, dari sigma FY. Jadi P cos theta dikurangi mu K kali Fg dikurangi mu K kalikan P sin theta sama dengan MA. Ya, kita dapat A percepatannya sama dengan P kalikan cos theta minus mu K sin theta dikurangi mu K Fg per
M. Jadi ini percepatan dari baloknya. Ketika di sini berarti gaya geseknya menjadi gaya gesek yang kinetis. Oke, itu yang bagian atau soal nomor pertama. Kalau tidak ada pertanyaan, aku lanjut ke nomor kedua. Kalau ada, tanyakan saja. Kak, saya mau nanya, Pak. Ya. Saya masih kurang paham yang tadi yang mana ya? Yang P-nya dikali itu yang mu K-nya dikali P sin theta, Kak. Oh, mungkin aku tambahin satu step di sini ya, biar kelihatan. Ini kan P cos theta dikurangi mu K kalikan N. N-nya kan ini ya, di sigma FY. Oh, oke, paham, Kak. Nah, kelihatan kan? Jadi N-nya dari sini. Oke, ada lagi? Kak, saya mau nanya dong, Kak. Ya. Tadi yang PM mendekati tahingga tuh maksudnya kenapa ya, Kak? Oke. Kita lihat ini ya, PM. PM kan bentuknya mu SFG secant theta per 1 minus mu S tan theta. Nah, seandainya yang 1 minus mu S tan theta itu sama dengan 0, maka kan kita akan dapat PM itu sama dengan eh, bilangan berapapun, bla 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 gitu, bagi 0 ya. Nah, bilangan berapapun kalau dibagi 0 itu kan mendekati tak hingga ya. Coba misalkan 1 dibagi 10 pangkat min 19 gitu ya. Ya kan jadi 10 pangkat 19. Kalau lebih mendekati 0 lagi, katakan 1 per 10 pangkat min 31 gini, kan jadi 10 pangkat 31. Nah, semakin dekat ke 0, hasilnya semakin besar ya. Di sini 10 pangkat 19 jadi 10 pangkat 31. Artinya kalau dia itu semakin mendekati 0, nah PM-nya ini akan semakin besar ya. Jadi PM tadi ini kan P minimum supaya baloknya bergerak. Nah, kalau minimumnya itu aja sangat besar ya, katakan eh, 10 juta Newton gitu ya. Nah, siapa yang mau dorong balok dengan gaya segitu? Kan nggak ada ya. Artinya kalau dia itu penyebut ya, yang di bawah ini sama dengan 0, ya PM-nya jadi tak hingga. Artinya berapapun gaya kita kasih, pasti akan kurang dari syarat minimumnya. Karena syarat minimumnya sangat besar. Seperti itu. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Yang 1 min mu S tan theta itu dari mana ya? Dari ini bagian apa ya? Ini pembilang penyebut ya. Penyebutnya dari PM. Nah, ini aku analisis di sini. Karena kalau yang bagian atas ya, mu S F G secant theta itu kan ya berupa bilangan aja ya, positif ya, berapapun gitu ya. Tapi yang di bawah itu kan bisa saja 0 ya. Nah, ketika yang di bawah itu hasilnya 0, apa yang terjadi adalah PM-nya jadi tak hingga ya. Artinya yang 1 minus mu S tan theta ini aku ambil dari penyebut dari PM ini ya. Bagaimana? Apa sudah cukup? Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Untuk yang P kali cos theta kurang mu S sin kali sin theta, itu kan dibagi pas. Ya. Itu mengapa ya, Kak? Mengapa dibagi cos theta ya? Sebenarnya bebas ya. Artinya kalau ditulis jawabannya
Katakan tidak aku bagi cos theta ya, kan jawabannya jadi gini. P kurang dari sama dengan mu S Fg dibagi cos theta minus mu S sin theta. Nah, kalau nanti katakan ujian gini, jawab seperti ini juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Hanya saja kalau dibagi cos theta kelihatan lebih sederhana aja ya ekspresinya. Jadi kita bagi kanan kiri cos theta itu kan sama aja yang atas ini dibagi cos theta, yang bawah dibagi cos theta ya. Sehingga antara bentuk yang ini dengan ini ya, itu terlihat lebih sederhana yang ini ya. Ya sebenarnya subjektif ya. Kalau menurut kalian lebih sederhana yang bawah ya pakai yang bawah nggak apa-apa. Jadi dibagi cos theta itu hanya untuk nyederhanain saja ya, tidak pengaruh ke jawabannya. Nanti syaratnya tetap aja ya, di B bakal ketemu hasil yang sama ya, tan theta sama dengan 1/mu S. Jadi begitu. Oh iya, terima kasih Kak. Oke. Saya mau nanya lagi Kak. Ya. Itu P-nya kenapa? Kan P-nya itu lebih kecil dari sama dengan ini kan mu S sekian gitu-gitu Kak. Ya. Itu kenapa disebutnya P minimum Kak, bukan maksimum? Maksud Oke. saya masih belum paham kenapa jadi minimum gitu. Oke. Mungkin aku ulangi di sini ya. Soalnya ini kan menanyakan P minimum supaya balok dapat bergerak. Nah, kata kuncinya balok dapat bergerak ya. Tadi balok dapat bergerak itu apabila gesekannya kan menjadi kinetis ya. Nah, yang bawah ini ya. Dia bergerak kalau gesekannya kinetis. Kalau gesekannya masih statis, dia masih belum bergerak. Nah, syarat ini merupakan syarat gesekan statis ya. Artinya, kalau syarat ini terpenuhi, gesekannya masih statis. Nah, karena gesekannya masih statis, berarti kan belum bergerak. Karena kalau mau bergerak, gesekannya harus kinetis. Nah, setelah kita analisis dengan syarat gesekan statis, kita ketemu bentuk P kurang dari sekian ini ya. Nah, artinya ini misalkan nilai P-nya ya. Ini nilai P-nya. Ini 0. Ini katakan PM. Nah, dari 0 sampai PM, dia masih berupa gesekan statis ya. Di sini daerah gesekan statis. Nah, kalau lebih dari PM, berapa dan seterusnya ya, nanti sampai besar sekali, dia gesekannya kan berarti kinetis. Nah, di daerah atau kondisi yang statis ini, jadi baloknya kan masih diam karena gesekannya statis. Kalau di daerah yang kinetis ini, dia kan percepatannya tidak sama dengan 0 ya, artinya bergerak sesuai yang diminta di soal. Nah, artinya PM yang kita dapat menjadi nilai minimum ya. Artinya P itu minimal PM. Kalau dia kurang dari PM, dia tetap diam. Kalau lebih dari PM, dia bakal bergerak. Gimana? Oh, berarti si PM itu maksudnya nilai minimum buat dia mau mulai gerak gitu ya Kak? Iya. Dia Oke, paham. semacam batas ya antara kinetis dan statis. Kalau kurang dari PM tetap statis, kalau lebih dari jadi kinetis nanti. Oke, paham, makasih Kak. Oke, ada lagi? Oh, tidak ada. Ke nomor 2. Nomor 2 ini yang ingin aku tekankan tentang ini ya. Yang pertama, hubungan percepatan dan tegangan tali ya. Kadang kan bingung ya, kira-kira tegangan talinya ini apakah sama atau beda. Nah, ini yang ingin aku tekankan di soal ini. Oke, jadi dua buah balok M1 M2 semua tanpa gesekan. Lalu katrolnya seperti ini ya. Jadi katrol yang ini dia itu sudah tidak bisa bergerak ya karena sudah nempel di meja.
Tapi katrol yang ini dia bisa bergerak naik turun ya. Nah, itu nanti yang menyebabkan ada relasi percepatan ya, antara M1 dan M2. Nah, untuk mencari relasi percepatan, ini bisa sambil dibayangkan ya. Jadi bayangkan M2 ini turun katakan 1 meter gini. Turun 1 meter. Nah, otomatis sisi tali yang sebelah sini dia akan bertambah 1 meter ya. Nah, sisi tali yang sebelah sini juga bertambah 1 meter. Ya, supaya M2 turun 1 meter kan wajar ya. Yang kanan dan kiri harus turun 1 meter. Nah, artinya kita lihat ya, panjang talinya tidak berubah ya. Nah, karena panjang tali tidak berubah, yang sebelah sini nambah 1 meter, sebelah sini nambah 1 meter, artinya yang di sini harus berkurang 2 meter ya. Sini harus berkurang 2 meter. Nah, ini bisa dipahami nggak hubungan 1 meter dan 2 meter ini? Atau ada yang masih bingung? Apa yang bertambah 1 meter itu yang kanan atau yang nyambung ke M2-nya? Lebih ke ini sih, kalau dia katakan turun 1 meter ya, kan M2-nya jadi di sini ya, katakan. Nah, panjang tali yang sebelah sini ini kan nggak berubah ya. Karena ya dia cuma gantung saja talinya. Berarti dia talinya segini, katakan. Kalau katrolnya di sini. Nah, langkit-langkitnya juga tidak berubah posisinya, tetap di sini. Nah, dia jadi seperti ini. Itu anggap aja lurus ya. Lalu seperti ini. Seperti ini. Nah, 1 meter tuh pertambahan ini ya. Jadi, tali yang segini, asalnya kan panjangnya ini ya. Lalu, dia karena M2-nya turun 1 meter, otomatis sebelah sini bertambah 1 meter kan? Kan nggak mungkin kalau M2-nya turun 1 meter, yang di sebelah kanan dia cuma setengah atau cuma 0,3 atau lebih dari 1 kan nggak mungkin. Berarti di sini juga turun 1 meter ya. Jadi maksudnya nambah 1 meter tuh ininya, yang di sebelah kanan dan kiri katrol yang di atas M2. Gimana? Oke Bang, makasih Kak. Oke ya, jadi itu turun 1 meter. Nah, tadi kan ini geser 2 meter ya. Nah, artinya kita bisa lihat untuk yang bagian A, bahwa yang A langsung aja ya, karena sudah aku jelaskan di gambar itu. Nah, setiap kali M2 turun 1 meter, M1 turun 2 meter ya. Artinya eh, A1 itu bakal 2 kali A2. Ya karena kalau dibayangkan ya, katakan 1 meter ini kita ganti dengan X2 ya. Lalu yang 2 meter ini kita ganti dengan X1 ya. Nah, kalau kita bandingkan X1 per X2 ya. Ini kan sama dengan 2. Artinya X1 sama dengan 2 kali X2. Nah, kalau kita turunkan terhadap waktu, kanan dan kiri, jadikan nanti V1 sama dengan 2V2. Atau kita turunkan lagi, A1 sama dengan 2A2. Nah, jadi dari yang kita bayangkan turun 1 meter tadi, kita ketemu hubungan X1 per X2-nya, dan kita bakal ketemu hubungan percepatannya. Jadi itu yang bagian A. Ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, sekarang yang bagian B. Nah, sama seperti biasa, kalau soal gaya, kita gambarkan gaya, diagram gaya. Nah, kuncinya di sini ya. Apabila talinya itu masih sama, maka tegangan talinya bakal sama ya. Artinya, kita lihat yang ini ya. Dari M1 ke sini, muterin katrol yang ini sampai ke atas, dia kan talinya sama. Tidak pindah tali kan. Nah, kalau talinya sama, tegangan talinya sama terus ya. Itu konsep di tegangan tali. Asalkan nanti katrolnya tidak bermassa. Nah, nanti akan kita lihat ya. Jadi intinya di sini T-nya sama, katakan T1 semua. Di sini juga T1. Di sini juga T1. Nah, untuk soal-soal katrol yang lebih rumit ya, nanti kalian akan selalu bisa pakai konsep ini ya. Artinya lihat aja lintasan talinya. Kalau dia masih talinya itu sama, ya pasti tegangan talinya akan sama ya di sepanjang tali itu. Barulah tali yang ini kan beda. Nah, tali yang di atas M2 ini kan beda tali ya sudah ya. Dengan tali yang pertama tadi. Baru di sini kita kasih tegangan tali yang berbeda, T2. Oke. Lalu, nah untuk M1 berarti kan gaya gravitasi vertikal ya, tidak penting ya. Bisa ditulis bisa enggak. Nah, untuk di M2 ada gravitasinya M2, gaya beratnya M2G. Oke, setelah kita gambarkan diagram gaya, kita tinjau satu persatu ya. Tinjau M1 ya. Nah, di M1 berarti kan sigma F sama dengan ini arah X ya. Jadi M1 kali A1 ya. Nah, perhatikan A1 tadi 2 kali A2. Berarti di sini T1 sama dengan 2M1 kali A2. Oke, selanjutnya tinjau M2. Nah, perhatikan M2, dia di situ yang bekerja adalah T2 ya, bukan T1 ya. Nah, itu perlu diperhatikan, hati-hati. Jadi, karena dia geraknya ke bawah, M2G kurangi T2 sama dengan M2 A2. Ini berarti kan sigma FG. Oke. Nah, di sini mungkin kita bingung ya. Kenapa T1 dan T2 ya? Nah, lalu hubungannya bagaimana? Nah, kuncinya di sini ada kalimat ini ya. Mana tadi ya? Katrol dan tali tidak bermassa. Nah, karena katrolnya tidak bermassa, kita bisa tinjau salah satu katrol ya. Katakan tinjau katrol di atas M2. Nah, dia kan bergerak ya. Katrol di atas M2, ingat tadi dia ikut bergerak. Jadi sigma Fy sama dengan masanya katrol ya. Dikalikan percepatannya kan berarti sama dengan M2 ya, A2. Nah, tapi karena massa katrol ini itu 0, nah artinya walaupun katrolnya bergerak, tapi sigma F-nya sama dengan 0 ya. Karena ya A2-nya itu enggak 0, tapi MK-nya 0. Nah, karena sigma Fy sama dengan 0, kita lihat ya, kalau kita ambil katrolnya saja itu kan
dia ditarik di sini ada T2. Nah, dia di sini ditarik di sebelah kiri dan kanan ada T1 ya. Jadi T1-nya ada 2. Nah, otomatis karena sigma FY sama dengan 0, artinya ya gaya yang ke atas dan yang ke bawah sama ya. Atau T2 sama dengan 2T1. Oke. Berarti kita sebut ini persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3. Nah, kita bisa substitusi saja ya, persamaan 1 dan persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 2. Nah, selanjutnya ini tinggal matematika aljabarnya saja ya. Jadi kan M2G dikurangi T2 ya. Jadi 2T1 sama dengan M2A2. M2G dikurangi T1 itu kan 2M1A2. Kalikan 2 jadi 4M1A2. M2 kali A2. Nah, sudah bisa ketemu kan? Jadi di sini M2G sama dengan 4M1 plus M2 kalikan A2. Jadi kita dapat A2 sama dengan M2 per 4M1 tambah M2 kalikan dengan G. Oke, kita sudah dapat A2 ya. Nah, kalau A1-nya ya tadi kan 2 kali A2. Berarti tinggal kalikan 2. Jadi 2M2 per 4M1 dan 2 kali G. Jadi ini percepatan kedua massa. Selanjutnya untuk mencari tegangan tali tinggal masukkan saja ya dari persamaan 1 ya. Jadi kita lihat lagi persamaan 1. T1 sama dengan 2M1A2. Berarti ya tinggal T1 sama dengan 2M1 kali A2. 2M1 M2 per 4M1 tambah M2 kali G. Nah, untuk E2-nya tinggal dikalikan 2. Berarti 4M1 M2 per 4M1 tambah M2 dikali G. Ini bagian C ya, bukan B. Oke, ini untuk yang nomor 2. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada kayaknya. Tidak ada ya. Kak, saya mau bertanya Kak. Oh ya, silakan. Boleh diulang nggak Kak yang buat yang T2-nya? Kenapa jadi 4M1 M2 per 4M1 plus M2? Oh ini ya. Ya. Ini aku kasih. Tadi T1 kan sudah ketemu ya. Nah, untuk T2 kita bisa lihat persamaan 3 ya. Jadi kan T2 sama dengan 2T1. Ya udah tinggal dikali 2 aja. Di persamaan 3. Oke. Oke.
Sama dengan yang A1 dan A2 ini ya. Kenapa A1-nya aku kalikan 2 ya emang hubungannya kan tadi A1 sama dengan 2 kali A2. Oke, ada lagi? Kak, saya mau nanya Kak. Ya. Kenapa kita cuma meninjau katrol yang di atas M2 aja Kak? Kenapa? Karena katrol di samping M1 silakan kalau mau meninjau ya. Tapi informasinya itu tidak berguna ya. Sebenarnya tidak relevan ya di soal ini. Katakan kita ingin tinjau katrol di samping M1 ya. Nah, katrolnya ini agak beda ya. Kenapa? Karena dia menempel ya, menempel gini. Nah, kalau kita tinjau nanti di sini ada T1, di sini ada T1. Nah, karena dia menempel, otomatis ada gaya kontak ya antara katrol dengan meja. Katakan gaya kontak yang arah sini ya, F. Atau ini aja deh, gaya kontak itu selalu kita bisa pecah jadi Fx dan Fy. Jadi nanti kalau kita tinjau katrol M samping M1 ini sama sigma Fx ataupun arah Y-nya 0, kita dapat Fx dan Fy. Tapi apakah itu ditanyakan? Kan enggak. Sama seperti tinjau M1 ya. Nah, M1 ini kan sebenarnya ada M1G, ada juga gaya normal ini ya. Tapi kenapa enggak aku tulis? Karena memang enggak perlu ya. Artinya enggak nulis itu pun soalnya sudah bisa kejawab. Jadi ini hanya perkara persamaannya dibutuhkan atau enggak gitu aja. Kalau mau tinjau ya silakan. Kalau ya memang ada banyak waktu. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Tidak diperlukan. Kak, saya mau nanya Kak. Ya. Yang A sih Kak, masih kurang paham. Itu kan X itu kan berarti pertambahan panjang si ini kan, si apa namanya, si talinya. Lebih ke ini sih ya. X itu definisinya geser ya, pergeseran M1 M2-nya. Jadi Nah, saya seberapa masih kurang jauh paham kenapa ya? si X1 sama dengan 2X2 Kak. Karena ini ya, tadi kan yang aku minta kalian bayangkan adalah kalau M2-nya turun 1 meter, di sebelah kanannya ini, tali yang sebelah kanan ini, dia akan nambah 1 meter. Di sebelah kiri juga 1 meter. Artinya untuk menggantikan ini ya, talinya kan panjangnya nggak berubah. Dia yang di atas ini, di atas meja harus geser sebesar 2 meter. Nah, dari situ artinya kita bisa lihat ya bahwa X1 per X2, X1 itu yang atas, X2 itu yang bawah. Nah, X1 per X2 itu kan sama dengan 2. Kalau dia X2-nya ini 1 meter, berarti kan X1-nya 2 meter. Kalau ini X2-nya aku ganti lah, katakan turunnya cuma 0,5 meter. Berarti kan M1-nya geser 1 meter ya. Nah, kan selalu perbandingannya selalu begitu ya. Perbandingannya selalu 2 ya. Jadi X1 per X2 itu perbandingannya yang pasti 2. Nah, dari situ langsung akan dapat X1 sama dengan 2X2. Dan kalau diturunkan lagi, nanti dapat hubungan kecepatan maupun percepatan. Oke, paham Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama.
Ada lagi? Kak, jadi yang dari X1 ke V1 sama A1 itu diturunin ya, Kak? Iya, ini semacam ruas kiri dan kanan aku turunkan terhadap waktu ya. Jadi kan X1 sama dengan 2X2. Kalau yang kiri aku turunkan terhadap waktu, yang kanan juga sama. Nah, 2 ini kan konstanta aja ya. Jadi bisa keluar dari turunan, ya otomatis turunannya X1 itu V1, X2 turunannya V2 terhadap waktu. Terus diturunkan sekali lagi jadi percepatan. Oke, Kak. Oke, kalau tidak ada, ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini eh, soal yang bakal paling eh, ribet ya dari 7 soal ini secara konsepnya. Jadi ini lebih advance ya daripada nomor 1. Nomor 1 tadi hanya ada satu balok saja. Di sini ada 3 balok ya. Dan yang ditarik yang di tengah ya, bukan yang di bawah. Berarti kan di sini semuanya ada gesekan ya. Artinya antara permukaan dengan M1 itu gesekannya, koefisiennya ini M1 dengan M2 juga sama, M2 dengan M3 juga sama ya, mu S dan mu K. Lalu yang di tengah kita tarik dengan gaya horizontal konstan sebesar F. Oke, dari yang A dulu. Sekarang jika percepatan ketiga massa sama, A1 sama dengan A2 sama dengan A3, jadi bergeraknya barengan ya. Tentukan percepatan ketiga massa tersebut dan syarat F supaya kondisi ini terpenuhi. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah menggambar diagram gaya. Nah, hati-hati di sini tentang gayanya ya. Nah, kan sudah belajar hukum 3 Newton ya tentang aksi reaksi. Artinya misalkan ada dua benda bertumpukan gini ya. Seperti ini. Nah, kan ada yang namanya gaya normal. Gaya normal itu kan sebenarnya gaya kontak. Artinya kalau dua permukaan itu bersentuhan, pasti ada gaya kontak ya antara mereka. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang aksi reaksi ya. Artinya seperti ini. Nah, katakan ini N. Kalau kita lihat benda yang atas, dia itu N-nya adalah akan berarah ke atas ya. Tapi kalau kita lihat benda yang bawah, N-nya akan arahnya ke bawah. Nah, ini besarnya sama, tapi arahnya berlawanan ya, sesuai hukum 3 Newton. Selain N, gaya gesek itu juga gaya aksi reaksi ya. Artinya, gaya kesini itu ada gaya gesek. Nah, gaya normal kan kita sudah bisa ngira-ngira ya. Artinya, ya yang ini bakal ke atas, ini bakal ke bawah. Tapi kalau gaya gesek itu kadang kita bingung ngira-ngira ya. Geseknya ke kanan atau ke kiri. Nah, bebas. Kita bisa pilih misalkan yang bagi benda atas gaya geseknya itu ke sini. Nanti yang bawah harus berlawanan ya. Jadi arahnya bebas, yang penting besarnya sama dan arahnya berlawanan sesuai hukum 3 Newton. Jadi itu tentang gaya aksi reaksi ya. Umumnya nanti adalah gaya gesek, gaya normal, dan tegangan tali ya, yang aksi reaksi. Oke, berarti kalau kita gambarkan di sini kan yang pertama ada
ini ya, W3, ada W2, ada W1 ya, yang gaya beratnya. Selanjutnya, nah di sini ada katakan N3 ya. Lalu di sini ada N2. Di sini ada N1 ya. Lalu di sini ada F ya, katakan F3. Lalu di sini ada F2. Di sini ada F1. Oke, ini kerasa banyak ya, tapi nanti ya bagian A ini akan lebih sederhana nanti. Nanti akan kita lihat. Nah, yang pertama, perhatikan bahwa apabila percepatan ketiga massa sama, maka M1, M2, M3 itu kita bisa anggap satu benda. Artinya di sini jika M1 A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A. Nah, artinya kan mereka bergerak bareng ya. Mereka tetap jadi satu seperti ini ya. Jadi mereka tidak berpindah relatif. Artinya meskipun tiga benda ini geser, mereka bentuknya bakal tetap ya. Susunannya seperti ini, nggak ada yang geser-geser secara relatif. Berarti kalau kita perhatikan kondisi yang seperti itu, hanya sama semua, artinya M1, M2, M3 ini ditinjau sebagai satu kesatuan. Berarti sekarang kasusnya kita lebih sederhana. Kita punya satu objek dengan massanya M1 plus M2 plus M3 ya. Jadi satu. Berarti ini kan objek dengan massa M1 plus M2 plus M3. Nah, dia bergerak terhadap permukaan. Artinya di sini ada gaya gesek yang kinetis ya. Jadi di sini ada F kinetis terhadap permukaan ini. Lalu ada gaya N. Ini berarti ini kalau kita tinjau satu kesatuan. Nah, di sini kuncinya ya. Perhatikan kalau kita meninjau mereka ini satu kesatuan, artinya kita tinjau mereka sebagai sebuah sistem. Nah, kalau kita tinjau sebuah sistem, nanti kita kalau menghitung sigma F ya, ini katakan sigma Fx ya. Ya kan pertama ada F besar ya tentu aja. Nah, lalu F3 ya kan yang ke kanan dan ke kiri akan ikut terhitung ya. Begitu pula F2-nya dan F1-nya. Sehingga sigma Fx dia tinggal F saja. Di sini beda kalau seandainya nih, kita tinjaunya hanya yang atas ya. Katakan cuma M1, cuma M3. Nah, kalau kita tinjau M3, dia di sini hanya dapat gaya gesek ya. Katakan F3 ke sini. Dia dapat F2, F besar atau enggak? Enggak, karena yang dapat F besar hanya M2 ya. Kalau kita tinjaunya pisah-pisah. Jadi kalau kita tinjaunya hanya M3, di sini sigma F hanya F3. Jadi itu ya, satu kesatuan. Kemudian dengan argumen yang sama, kalau kita tinjau sigma Fy,
Nah, ini kan sama aja N3 plus N3 min N3, N2 min N2, ditambah N1. Nah, apakah min N1 ikut juga? Ingat, min N1 itu bekerja ke permukaan ya. Permukaan yang coklat ini. Nah, yang kita tinjau adalah bendanya, bukan permukaannya. Berarti min N1 nggak ikut ya, karena dia bekerjanya di permukaan, bukan di benda. Tapi yang ikut adalah ini, W-nya ikut semua. Oh, berarti di sini tadi ini ya, sorry. Di sini F1 yang minus, kan ada F1 min F2. Nah, kalau kita lihat F1, otomatis kan karena bendanya gerak ke kanan, pasti F1 bagi benda itu ke arah sini ya, ke arah kiri ya. Berarti kan F1-nya ke sini. Nah, yang F1 yang ke kanan itu adalah gaya gesek yang dirasakan oleh permukaan yang coklat. Jadi di sini yang plus F1-nya nggak ada. Hanya seperti ini. Karena yang plus F1 sudah kita pisah ya dari sistem kita. Yang plus F1 itu yang dirasakan oleh permukaan. Jadi sigma Fx sama dengan F min F1. Jadi ini sigma Fx dan sigma Fy kalau kita tinjau sebagai satu kesatuan ya. Ini F1, lalu ini sisa N1. Nah, perhatikan yang pertama sigma Fx ya. Berarti kan sama dengan massa total dikali A, karena massanya sama semua. M1 plus M2 plus M3 kalikan A. Nah, Fx-nya berarti F min F1 sama dengan M1 plus M2 plus M3 kalikan A. Oke, selanjutnya adalah sigma Fy sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat N1. Ini kan berarti sama dengan N1 minus ini. Jadi N1 sama dengan W1 plus W2 plus W3. Itu sama dengan massa total kalikan gravitasi ya. Oke, selanjutnya karena gesekan kinetis ya, kan bergerak nih. Berarti F1 itu, nah kalau pakai indeks 1, dia gandengannya dengan mu N1 ya. Kita lupakan yang N2 dan N3. Jadi kalau pakai gesekan itu N-nya harus cocok dengan F-nya, indeksnya. Kemudian ini kita masukkan ke sigma Fx ya. Berarti nanti kita akan dapat F dikurangi mu K kali N1. N1-nya ini dari yang arah Y sama dengan M1 plus M2 plus M3 kali A. Nah, berarti kita akan dapat percepatannya A
sama dengan F dibagi massa total dikurangi mu K kali G. Oke, sebelum aku lanjutkan, ada pertanyaan? Ya. Buat benda satu itu gaya yang bekerja itu apa? Ada apa aja ya kalau benda satu yang menyebabkan bergerak? Yang M1. Oke, kalau mau coba tinjau satu-satu, kayak gini ya jadinya. Kalau kita tinjau, jadi satu kesatuan ini boleh, tapi boleh aja tetap ninjaunya satu per satu ya. Kalau hanya tinjau M1, maka gayanya ini. M1 ya. Nah, M1 ini dia katakan ada gaya F1 ke sini. Lalu yang F2 katakan bagi M1 ke kanan ya, bebas ini. Kemudian ada W1. Kemudian ada N1 di sini. Dan ada N2 yang dari atas. Nah, ini kalau di M1 ya. Nanti kalau mau tinjau sigma Fx sama dengan M1, kecepatannya kan sama, M1A. Berarti nanti ya F2 kurangi F1 sama dengan M1 kali A. Terus yang sigma Fj dia 0. Artinya ya N1 sama dengan N2 plus W1. Nah, ini kalau tinjau M1 doang. Kita bisa ulangi kalau mau sampai M2 ya. Dan M3. Kalau M2, nah di sini ada F besarnya. Di sini F3 berarti, di sini F2, di sini W2, di sini N2, ini N3. Di sigma Fx nanti agak beda ya. Sigma Fx dia jadi ini M2 kali A. Ini jadi F3 min F2. Ini plus F. Lalu yang sini N2 sama dengan dari N3. Ya, N2, N3 plus W2. Nah, kalau mau lanjutin lagi yang benda ketiga, juga bisa. Di sini bedanya enggak, di atasnya nggak ada gesekan ya. Ini nggak ada. Di sini ada berarti ada F3, di W3. Nah, yang sebelah atas juga nggak ada gaya normalnya. Di atasnya nggak ada apa-apa. Sisa N3 di sini. Jadi sigma Fx nanti sama dengan minus F3 sama dengan M3A. Lalu yang arah Y nanti N2 N3 sorry sama dengan W3. Jadi kalau mau tinjau satu-satu jadinya nanti seperti ini ya. Boleh, silakan. Iya, baik. Pertanyaan lagi? Mau nanya Kak? Ya. Kalau buat tinjau, misalnya ditinjau satu kayak gini,
kan tadi yang bawah itu yang 2 sama 1 ya, Kak? Yang mana? Yang ditiban gitu. Iya, yang bawah sendiri M1, M2. Ah, Yang itu gaya beratnya cuman dia doang atau dijumlahin sama atas-atasnya juga, Kak? Nah, kalau gaya berat hanya dia sendiri ya. Jadi seperti ini, W1 kalau di M1 W1-nya ya W1 dia sendiri ya. Kalau di M2 ya W2-nya berarti punya M2-nya sendiri. Di M3 juga beratnya sendiri ya. Kalau gaya berat nggak boleh dijumlah-jumlah ya. Karena bukan aksi reaksi dia. Tapi nanti konsekuensinya adalah di gaya normalnya yang terjumlah ya. Jadi bisa lihat di sini M3 kan sama dengan W3. Terus N2-nya berarti kan sama dengan W2 plus W3. Lalu N1-nya otomatis W1 plus W2 plus W3. Jadi yang menjumlah, yang kejumlah itu gaya normal, bukan gaya berat. Nah, itu yang perlu diingat-ingat. Oke, makasih, Kak. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjutkan. Nah, bagaimana dengan syarat F ya? Apakah ada syarat tertentu untuk F-nya supaya kondisi ini terjadi? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini ya. Sebentar, ambil charger laptop. Yang perlu kita perhatikan, kalau percepatan ketiga massa itu sama, artinya M2 itu diam terhadap M1 ya. Begitu pula M3 diam terhadap M2. Nah, itu kan jelas ya. Kalau dia percepatannya sama ya otomatis percepatan relatifnya 0. Nah, artinya kalau M2 itu diam terhadap M1, gesekannya statis ya. Karena diam, relatif. Gitu pula M3 terhadap M2 dia diam. Artinya gesekannya juga statis. Oke. Berarti F2 itu gesekan statis. Nah, kita coba syarat F2 itu adalah kurang dari sama dengan mu S kali N2 ya berarti. Berapa besar F2? Nah, perhatikan di sini tadi F1 itu sudah kinetis ya. Kenapa? Karena M1 terhadap bawah dia bergerak. Nah, berarti F1-nya adalah kinetis. Di sini F2 dikurangi mu K kali N1 sama dengan M1A. Nah, berarti dari persamaan yang ini, kita bisa dapat F2-nya. F2 itu sama dengan M1A ditambah mu K kali N1. Nah, berarti F2 sama dengan M1A. Kita lihat A-nya tadi apa? A-nya ini dikalikan M1 ya. Dikalikan M1. Dikalikan M1. Ditambah mu K kali N1. Nah, N1-nya tadi adalah ini ya. N1 itu berarti kan N2 plus W1 ya. N2 itu N3 plus W2 plus W1
Nah, N3-nya adalah W2. W3. Artinya N1 sama dengan total massa dikalikan gravitasi. Oke. Di sini bisa kita sederhanakan ya. Yang sebelah sini masih sama. Tapi yang mu K kali M1 di sini kan minus, di sini positif. Jadi bisa hilang ya. Artinya tinggal mu K kali M1 dari M2 plus M3 kali G. Nah, kita sudah dapat F2-nya. Lalu untuk N2 kan ini ya, N3 plus W2. N3-nya itu W3, jadi ini W3 plus W2. Jadi N2 sama dengan W2 plus W3 ya, atau M2 plus M3 kali G. Sehingga kalau kita masukkan ke syaratnya, F2 kurang dari sama dengan mu S kali N2, berarti ini mu F2-nya adalah kurang dari sama dengan mu S dikali N2. Kalikan N2. Jadi M2 plus M3 kalikan G. Berarti kita nanti kalau dirapikan ya, ini sama. Yang sebelah sini jadi mu S kurangi mu K ya. Kalikan ini. Berarti kita akan dapat syarat F ya. Berarti ini. Jadi ini syarat pertama untuk F-nya. Ini tinggal pakai ya tadi ya syarat gesekan statis. Lalu cari aja F2-nya berapa, kemudian F1-nya berapa, F2-nya berapa, N2-nya berapa, tinggal masukkan ke kesamaannya. Oke, selanjutnya ada syarat lain, yaitu F3 juga harus statis ya, karena kan diam. Berarti F3 adalah gesekan statis sama, nanti F3 adalah kurang dari sama dengan mu S kali N3. Nah, untuk F3-nya kita cari dulu. F3 itu adalah ini ya, minus M3A2. Minus M3A dari yang ini. Jadi F3-nya tinggal percepatannya tadi kalikan minus M3 ya. Jadi ini minus menjadi plus. Lalu untuk N3 tadi sama dengan W3 ya. Kita lihat lagi.
Nah, N3 sama dengan W3, berarti N3G. Ya, berarti otomatis di sini syaratnya adalah F3 yang ini harus kurang dari sama dengan mu S kali N3. Kalau kita rapikan jadi minus F M3 per massa total kurang dari sama dengan mu S minus mu K kali N3G. Oke, selanjutnya adalah kita bisa kalikan minus ya. Tapi kalau di pertidaksamaan di matematika, kalau dikalikan minus, itu kan tandanya ikut kebalik ya. Berarti nanti F adalah lebih dari sama dengan minus mu S minus mu K kalikan massa total ya. Kalikan G. Nah, perhatikan ini kan lebih dari angka negatif ya. Nah, gaya kita kan ya memang positif ya. Artinya ya otomatis ini akan pasti terpenuhi. Sekali lagi karena di sini minus ya, artinya F-nya harus lebih besar dari bilangan negatif ya. Sedangkan F kita kan ya memang kita definisikan positif ya di sini. Karena kita ingin mendorong dia, bukan kita akan menarik dia ya, menarik. Nah, kalau dia minus artinya kita dorong. Sedangkan yang kita tinjau ini adalah kasus yang kita tarik. Berarti syarat ini pasti terpenuhi, yang belum pasti terpenuhi adalah yang ini. Nah, kalau yang ini karena yang kanan itu positif ya. Jadi bisa saja F-nya lebih dari yang ruas kanan ya. Kalau lebih dari ruas kanan nanti jadinya kasus yang A ini tidak terpenuhi. Jadi kalau soal yang banyak benda kayak gini, memang selain tinjau sistem, yang lebih aman tinjau satu-satu seperti ini ya. M1, M2, M3. Nanti tulis persamaan yang diperlukan baik-baik ya. Ini ada 6 persamaan, ini bakal pakai semua. Jadi hati-hati dalam menulis persamaan-persamaannya. Apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, aku lanjutkan ke yang B. Nah, yang B ini kalau sudah ngerjain yang A, bisa kita ulangi aja ya. Artinya gaya-gayanya kan sama. Soalnya kan sama. Berarti ini kita bisa tulis lagi aja.
Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, apa bedanya soal ini dengan yang A. Yang pertama adalah A1 sama A2 sama dengan A3. Katakan ini sama dengan A23 gini ya. Kalau ini sama dengan A1, kan yang satu beda sendiri. Oke. Berarti ketika M1 di sini jadi A1, di sini jadi A1 juga. Di sini jadi A23. Ini A23. Ini juga sama. Oke. Tetapi kita lihat ya bahwa A3, A2 kan sama. Dan tidak sama dengan A1. Sedangkan A2 itu ada di atasnya A1 ya. Massa 2 itu kan di bawah, ya di atasnya massa 1 ya. Begini ya. Artinya antara M2 dan M1 sekarang ada gerakan ya. Nah, karena ada gerakan, jadi yang F2 ini menjadi gesekan kinetis ya. Nah, yang F2 ini jadi kinetis. Sini berarti F1 dan F2 kinetis. Lalu yang F3 tetap statis ya, karena A2 dan A3-nya sama. Kalau ini aku lengkapin, yang bagian A tadi, berarti di sini nanti F1 itu kinetis, kemudian F2 dan F3 itu statis. Oke, berarti F2-nya karena kinetis sama dengan mu K kali N2. Nah, di sini juga F2-nya adalah mu K kali N2. Sedangkan F3-nya biarin aja ya, karena dia gesekan statis. Oke, nah dari sini kita tentukan A1 dan A2 ya. Nah, untuk A1, kita bisa lihat dari yang ini ya. Yang bagian ini. Dia kan sudah langsung dapat A1 ya. Artinya ini itu adalah mu K kalikan N2. N2 itu berarti W2 plus W3 ya. M3 plus M2G kurangi mu K kali N1 ya. Nah, N1-nya ini M1 plus M2 plus M3 kalikan G. Ini sama dengan M1A1. Kemudian dari sini ternyata minus ya. Jadi ini kan minus mu K M1G sama dengan M1A 1 atau A1 sama dengan minus mu K kali G. Jadi justru yang bawah itu geser ke kiri. Selanjutnya untuk A2 kita bisa lihat dari persamaan A23 dari persamaan ini sekarang.
dan nanti persamaan ini. Oke, dari dua persamaan itu kita bisa lihat ya bahwa untuk besar A23, nah A23 itu kan berarti F ditambah F3 ya. F3 itu minus M3 A23 kurangi mu K N2, mu K kalikan W2 plus W3 berarti M2 plus M3 kalikan G sama dengan M2 A23 ya. Artinya di sini F dikurangi mu K kali M2 plus M3 G sama dengan M2 plus M3 kali A23. Oke, berarti sudah dapat ya A23 sama dengan ini. Jadi sekali lagi, apapun variasi soal ini, kalau sudah dapat berangkat dari persamaan ini semua, 6 persamaan ini bisa dapat semuanya. Oke, selanjutnya bagaimana syarat F ya? Nah, kita lihat seperti soal tadi ya, bahwa kalau tadi kan syaratnya ada dua, F2 dan F3. Sekarang tinggal F3 saja ya. Jadi F3 gesekan statis. Artinya F3 adalah kurang dari sama dengan mu S kali N3. Nah, kita lihat F3 itu adalah minus M3 kali A23. Oke, berarti minus ini ya. Minus M3. Lalu tadi untuk N3 sama dengan apa tadi? W3 ya. Ya, N3 sama dengan W3 berarti M3G. Nah, berarti syaratnya F3 kurang dari sama dengan mu SN3, artinya ini adalah kurang dari sama dengan mu S kali M3G. Oke, berarti kalau kita lakukan cara yang sama, minus M3-nya bisa dicoret ya. Nanti F adalah lebih dari sama dengan minus ini ya, minus dari mu S mu K M2 M3 G. Jadi ini syarat F-nya dan dia karena ini negatif ya, jadi dia sama pasti terpenuhi juga.
Oke, jadi ini yang nomor 3. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena hampir jam 11 ya, mungkin aku habiskan soal dinamikanya dulu. Nanti untuk soal yang energi dalam bentuk rekaman saja ya. Nah, ya masalah waktunya. Mereka. Oke, jadi yang nomor 4 di sini ini ya, ini yang biru ini meja horizontal, tapi di tengah-tengahnya ada lubang dan ada tali ya menghubungkan dua massa, M besar dan M kecil. Nah, jaraknya ini diketahui antara yang pusat ini yang putih dengan M kecil ini R besar ya di bagian A. Ya, silakan yang mau izin dahulu, nanti ada namanya kok. Nah, nanti M ini akan dikasih kecepatan tangensial ya. Artinya dikasih kecepatan ke sini, V0. Jadi dia akan berputar. Dan kalau nilai kecepatannya tepat, bisa membuat M besarnya diam ya. Nah, M besar ini kalaupun gerak, hanya gerak arah vertikal gini ya. Jadi dia nggak berayun-ayun. Dia hanya gerak naik turun. Ini. Oke, sedangkan yang M kecil ini muter-muter di permukaan bebas ya, tanpa gesekan. Oke. Bagian A, seperti biasa, kita tinjau gaya ya, untuk mengerjakan soal ini. Jadi diagram gaya. Nah, gimana diagram gayanya? Kita lihat di sini yang pertama mereka kan terhubung dengan tali atau benang ya. Artinya ada tegangan tali di sini, T. Kemudian ada gravitasi ya di sini. Nah, bagaimana dengan gravitasinya ini? Boleh ditulis tapi kayak tadi ya, dia tidak penting ya. Dia hanya untuk mencari gaya normal ya. Silakan mau digambar, ditulis atau enggak, bebas. Nah, selanjutnya kita tinjau satu persatu ya. Tinjau M besar. Nah, M besar ini kan diam pada arah vertikal ya. Berarti otomatis T sama dengan M besar G. Selanjutnya kalau kita tinjau M kecil. Nah, perhatikan ya, kalau M besarnya diam, artinya jarak M kecil ke pusat ini ya, putih-putih ini, kan sama terus ya, R besar terus ya. Artinya jari-jarinya konstan, sedangkan kecepatannya tadi tangensial ya. Nah, berarti bisa dibayangkan bahwa gerakannya sekarang adalah gerak melingkar. Gerak melingkar sederhana, artinya gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya konstan ya, karena kecepatan tangensialnya konstan, dan jari-jarinya juga konstan. Berarti, nah sekarang kita pakai hukum Newton untuk gaya untuk gerak melingkar ya. Kalau di gerak translasi kan F sama dengan M kali A gitu ya, sigma F-nya. Kalau di gerak melingkar, yang melingkar sederhana seperti ini, kita pakai sigma F arah radial
sama dengan M. Ada dua versi ya, bisa pakai omega kuadrat R, atau kalau di sini mencari V0 ya, jadi pakai yang V kuadrat per R ya. Ini omeganya omega 0, V0 kuadrat per R. Nah, ini terserah pakai yang mana. Jadi di sini adalah sigma F arah radial. Nah, radial itu adalah menuju atau menjauhi pusatnya. Jadi kalau gerak melingkar, pasti ada pusatnya kan, karena melingkar ya. Entah itu elips, lingkaran, dan macam-macam. Makanya di sini ada arah radial. Nanti kebalikannya adalah arah tangensial ya, arah yang selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, untuk perjanjian tanda, kalau kita pakai sigma F sama dengan seperti ini, maka gaya positif ya, jika menuju pusat. Oke, jadi gayanya positif apabila arahnya menuju pusat. Kalau menjauhi nanti jadi negatif. Nah, berarti kan gaya yang arah radial itu kan tegangan tali ya. Karena kalau kita lihat dari samping, ini kan M. Nah, tegangan talinya ini kan ke sini ya. Kalau yang gravitasi dengan gaya normal itu kan hanya vertikal aja ya. Itu tidak penting di soal ini. Jadi yang arah radial hanya tegangan tali, otomatis T sama dengan M V0 kuadrat per R. Nah, T-nya apa? M besar G ya. Jadi kita sudah dapat ya, kita kan mencari V0, jadi V0 sama dengan akar M besar per M kecil kalikan GR. Kalau tidak ada keterangan soal seperti apa, anggap aja M besarnya diam ya. Karena soal yang seperti ini, kalau bukan soalnya tentang gerak yang melingkar gini aja, yang misalnya diam adalah tentang nanti osilasi ya. Tapi kalau osilasi itu lebih ribet caranya. Sementara anggap aja M besarnya diam. Oke, itu yang A. Sekarang karena kecepatan itu konstan ya, kecepatan tangensial, artinya omeganya kan juga konstan. Berarti kita bisa dapat kecepatan sudut ya. Berarti kan omega itu V per R ya. Omega 0 itu V0 per R. Ya karena V0 itu omega 0 R. Jadi ya omega 0-nya V0 per R. Jadi tinggal bagi saja, kita akan dapat omega 0 itu sama dengan akar M besar per M kecil kalikan G per R. Nah, karena kecepatan sudutnya konstan, ya otomatis theta sama dengan theta 0 plus omega 0 T ya. Analognya dengan GLB berarti ya. GLB itu kan X sama dengan X0 plus VT ya. Berarti dengan bisa pakai kalkulus atau bisa langsung saja ya. Karena dia omega 0 konstan. Maka theta sama dengan theta 0 plus omega 0 T. Atau theta fungsi waktu berarti ya ini dikalikan waktu gitu aja. Yang perlu diingat adalah sudut kalau satuan internasional bukan derajat ya, tapi radian. Nanti dia dalam radian, nanti satuannya adalah biasanya pi radian itu sama dengan 180 derajat ya. Konvensinya yang gampang gitu aja. Selanjutnya adalah ya sebelumnya kalau
dapat omega sudutnya, lalu kecepatan tangensialnya konstan, ya nanti misal mencari posisi ataupun kecepatan, ya nanti tinggal pakai katakan X ya. X itu kan bisa R cos theta. Nah, nanti dapat X-nya fungsi waktu, Y-nya itu R sin theta. Jadi dapat vektor posisi. Kalau nyari kecepatan tinggal diturunkan aja terhadap waktu. Turunkan sekali. Percepatan nanti ya tinggal turunkan 2 kali. Nah, yang terakhir, seandainya sekarang kita tahan ya. Nah, artinya dia nggak gerak V0, dia akan gerak ke bawah turun ya, ke sini. A dan A. Ini yang soal C ya. Berarti kalau kita bayangkan, dia kan ya sebenarnya seperti ini saja ya. Kasusnya menjadi seperti ini saja. Sekarang seperti ini ada benda di pinggir meja. Lalu ini yang M kecil ya. Lalu terhubung dengan ya ini mirip kalau ada katrol gini ya. Walaupun nggak ada di situ. Nah, kasusnya kan hanya seperti ini ya sekarang. Ya ada M besar G. Ada tegangan talinya. Sama kan seperti yang di atas. Lalu, nah ini silakan mau tinjau satu-satu. Tinjau M kecil boleh. M besar boleh. Lalu nanti satukan dapat percepatan. Atau kita bisa tinjau langsung ya. Tinjau seperti tadi ya. Tinjau sistem langsungnya. Sistem M besar, M kecil. Nah, kalau kita tinjau sistem, sigma F itu kan sama dengan MG, M besar G, dikurangi T, ditambah T ya, karena si reaksi. Lalu sudah nggak ada ya, gaya yang narik ke sini itu kan hanya M besar G ya. Gaya gravitasinya M kecil dia nggak berperan ya di sini. Berarti sigma F sama dengan M besar G. Nah, kalau pakai sistem berarti masanya harus massa total. Ya, berarti kita akan dapat percepatannya seperti ini saja ya. Seperti soal-soal katrol yang biasa. Oke, apa ada pertanyaan? Pak, Ya. Mau nanya ini kan sebelumnya kita udah kayak dapet soal ini gitu kemarin. Cuman kemarin ada sempat ditanyain kayak gini juga modelnya, cuma ditanya kecepatan benda yang M kecil sebagai fungsi waktu. Kalau itu gimana ya? Tadi ya, seandainya kita ingin mencari kecepatan, nah kan kita bisa tulis pertama posisi ya. Kita bisa tulis posisi ya. Ingat di materi vektor kemarin, jadi kan X I topi tambah Y J topi. Ini salah satu cara aja. Nah, posisinya, vektor posisi ya ini. X-nya ini kan R cos theta ya berarti. I topi ditambah R sin theta J topi. Nah, karena kita sudah dapat tadi theta-nya fungsi waktu, berarti kita masukkan aja R cos omega 0 kali T I topi ditambah R sin omega 0 kali T kali J topi ya. Nah, kita sudah dapat posisi. Kalau sudah dapat posisi, nah ini sudah gampang ya. Kalau mau nyari kecepatan ya tinggal turunin aja terhadap waktu. Jadi kan P-nya yang cos itu turunannya min sin, jadi minus
omega 0 R sin omega 0 T kali I. Lalu yang sin jadi cos ya. Jadi omega 0 R cos omega 0 T ditopi. Ya, sudah dapat ya kecepatannya. Kalau percepatan juga bisa turunin lagi. Nanti bisa dibuktikan hasilnya adalah minus omega 0 kuadrat kali R. Nah, ini silakan ya kalau mau coba. Jadi salah satu cara gampangnya cari vektor kecepatan ya, pakai vektor posisi. Nanti tinggal turunin gitu. Gimana? Oke, baik. Apakah ada lagi? Oh ya Kak, berarti ini yang M kecil ini bendanya nggak kayak ketarik ke tengah gitu ya? Jadi Iya, M kecilnya itu hanya muter-muter di atas meja. Karena M besarnya diam. berarti Makanya seperti itu. masanya lebih besar yang besar atau yang kecil berarti? Nah, ini ya, asalkan V0-nya itu seperti yang jawaban A, yang aku kotak itu, berapapun M besar M kecilnya bisa. Hanya saja, kalau M di situ kan kelihatannya ada perbandingan M besar per M kecil. Kalau M besarnya itu terlalu berat, maka V0-nya harus besar ya, harus ikut besar. Tapi kalau M kecilnya itu enteng ya, V0-nya kecil juga sudah bisa nanti. Jadi ini umum ya, nggak harus mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Oh iya, oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada dan waktunya sudah habis juga. Mungkin sekian pembahasan kali ini ya. Nanti untuk yang soal energinya ya akan aku kasih rekaman videonya menyusul. Terima kasih atas Baik, Kak. perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.